Kalau kita lihat dari secara global juga kondisi sektor migas secara global juga masih tertekan, Oke. ya, masih ada isu yang diiming-imingi oleh IAE tahun lalu, di mana laporannya menunjukkan bahwa akan ada peak ya di 2029. Itu masih tetap sama. Ya, Oke. kita lihat permintaan dari Cina itu sudah mulai menurun dan permintaan. Iya, pemerintah menargetkan lifting migas sebesar 1,59 juta barrel setara minyak per hari di tahun 2026 mendatang. Pemerintah juga mematok cost recovery kegiatan hulu migas sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan lifting migas pada tahun 2026 sebesar 1,59 juta barel setara minyak per hari dalam era APBN 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memaparkan target tersebut terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 984.000 BOPD. Dengan melihat perkembangan lifting kita sekarang yang ada, maka untuk lifting migas kita mencanangkan sekitar 1.594.000 BOPD. Kemudian, itu gabungan ya, lifting migas ya. Bahlil menyampaikan target tersebut setelah memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi lifting nasional, di mana pemerintah memproyeksikan Indonesia crude price pada tahun 2026 berada pada level 70 dolar Amerika per barel. Di sisi lain, pemerintah juga mencanangkan cost recovery atau pengembalian biaya investasi untuk kegiatan hulu migas pada tahun 2026 sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini tidak jauh berbeda dengan realisasi cost recovery pada tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, lifting migas 2026 ditetapkan 1,59 juta BOEPD. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal. Beliau adalah Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Mose, apa kabar? Mas Pras, terima kasih undangannya Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Mas Mose. Sebelum membahas lebih jauh seperti biasa, kita akan review terlebih dahulu bagaimana nih kinerja lifting migas kita begitu di sepanjang tahun 2025 ini. Apakah memang sudah sesuai harapan pelaku usaha? Kemudian pemerintah juga kan belakangan ini cukup sumringah nih dengan kinerja lifting migas kita begitu Mas Mose. Iya, jadi kalau kita lihat informasi-informasi dari SKK Migas ya maupun dari kementerian, itu kita lihat kemungkinan besar ini masih belum akhir tahun ya. Oke. Jadi kan kita lihat nanti rata-ratanya seperti apa kinerja lifting migas maupun gasnya. Jadi minyak dan gas ya. Yeah. Kalau minyak itu kemungkinan mungkin ya ini bisa lebih dari 600.000 barrel BOPD. Ya, which is bisa melewati dari target. Tapi gas itu kemungkinan yang mungkin bisa mengkhawatirkan di mana tidak mencapai target. Ya, tapi ini sekali lagi ini kita baru bulan Agustus ya. Kita lihat nanti sampai akhir tahun ini dan nanti rata-ratanya seperti apa. Ya, jadi kita harapkan ya memang performance-nya untuk bisa lebih baik dari tahun lalu. Tapi ya itu lagi tergantung dari K3S-nya, tergantung juga dari pemerintah dan lain sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti ya. Baik, bergantung kepada K3S dan juga pemerintah. Nah, kalau kita bicara mengenai faktor-faktor atau mungkin hal-hal yang menjadi pemicu begitu dari sisi aktivitas kegiatan lifting migas kita di tahun 2025 ini seperti apa? Apakah kondisinya lebih baik lagi, tantangannya tidak sebanding dengan tahun sebelumnya, atau bagaimana nih kalau kita lihat realisasi ataupun realitanya di lapangan begitu, Mas Mose? Kalau dibilang tantangan masih sama. Kalau kita lihat dari secara global juga kondisi sektor migas secara global juga masih tertekan.
Oke. Ya, masih ada isu yang diiming-imingi oleh IAE tahun lalu, di mana laporannya menunjukkan bahwa akan ada peak ya di 2029. Itu masih tetap sama. Ya, Oke. kita lihat permintaan dari Cina itu sudah mulai menurun, dan permintaan Cina itulah yang akan mendrive atau memberikan arahan untuk sektor migas ini seperti apa dari sisi permintaan. Nah, ini bisa mengkhawatirkan karena kedepannya itu ya sekali lagi saya sampaikan bahwa kedepannya itu akan semakin sulit kita mendapatkan investor ya, pendanaan untuk sektor-sektor migas kita. Sedangkan permintaan di dalam negeri itu kalau kita lihat Ruen 2017 yang sebenarnya sudah outdated, dan itu juga menunjukkan 2025 ini sebenarnya renewables itu bisa di angka 25% atau 23%, ya, sedangkan realitanya hanya 14%. Itu saja 2050 permintaan migas di dalam negeri itu masih meningkat, ya, tidak menurun. Walaupun secara persentase itu menurun, tapi secara volume itu terus meningkat. Jadi kalau kita mau mandiri energi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo, dicanangkan Pak Prabowo, ya kita swasembada energi ya. Kita ya harus bagaimana kita meningkatkan produksi dalam negeri. Mau produksi itu di hulu ataupun di hilirnya. Nah, itu yang harus terus didorong oleh pemerintah, dan bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang benar-benar ramah dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena nggak cuma Indonesia nih yang cari investor, negara Oke. lain pun juga cari investor kan. Nggak cuma Indonesia yang kasih insentif, negara lain pun kasih insentif gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena kedepannya makin lama ya makin sulit dan makin tantangannya makin besar untuk kita mendapatkan investor dari luar. Sedangkan di Indonesia ini sektor migas itu masih membutuhkan investor dari luar. Jadi itu yang mesti kita pantau dan kita perhatikan, dan bagaimana kita meningkatkan iklim investasi ini. Oke, nah pandangan Anda terkait dengan penerbitan dari Permen SDM nomor 14 nih tahun 2025. Kita tahu ini tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas kita begitu. Berarti kan memang ada sumur-sumur masyarakat begitu yang nanti akan mungkin kita tahu dilegalkan, diberikan izin kegiatannya sendiri dan kepastian hukumnya. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini menjadi solusi juga begitu untuk kita bisa mengejar target lifting migas kita atau minyak begitu, Mas Mose? Oke, menurut saya tidak, sama sekali tidak. Jadi kita lihat fakta di lapangan ya, di mana sudah ada tahun 2008 itu keluar permen namanya Sumur Tua untuk kerjasama angkat angkut. Ya, kita lihat implementasinya juga tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu juga terkait yang dibilang tadi sumur masyarakat gitu kan. Nah, kita lihat setiap tahun fakta di lapangan adalah kondisi keselamatan dan kondisi lingkungannya sangat mengkhawatirkan. Ya, setiap tahun ada yang meninggal, ya, ada yang kebakar. Insiden itu sudah sering terjadi di sumur-sumur yang dibilang masyarakat, ya, dan juga lingkungan di sekitarnya juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, nah, ini kan memang harus istilahnya dibina atau istilahnya dibenarkan lah, ya, harus di clean up istilahnya dari sisi bagaimana masyarakat ini diprotek atau diselamatkan, jangan sampai dia ada isu-isu keselamatan lagi, dan lingkungan juga harus dijaga. Ya, nah, masalah HSE ini masalah hal-hal yang sangat krusial bagi sebuah wilayah kerja atau sebuah K3S yang yang mendapatkan izin kelola di wilayah kerja tersebut. Ya, mau itu Pertamina, mau itu perusahaan lokal lainnya ataupun perusahaan internasional. Makanya kalau di sektor migas itu HSE itu hal yang terpenting. Kenapa?
Karena satu adalah masalah image dari perusahaan tersebut. Ya, ini pengaruhnya luar biasa. Ada insiden 1, 2 aja itu bisa menjatuhkan sebuah perusahaan. Ya, kita lihat isu BP dan kebakaran-kebakaran yang lain, apalagi ada yang meninggal ya di wilayah kerja tersebut, di mana mereka yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat undang-undang migas kita, kepala teknik tambang ya, which is seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap HSE di sebuah wilayah kerja, itu adalah K3S-nya itu sendiri. Ya, jadi walaupun kalau di sana ada yang dibilangin sumber masyarakat, ya tetap K3S-nya akan bertanggung jawab. Jadi kalau ada insiden-insiden di sumber masyarakat tersebut, K3S-nya bisa disalahkan kalau si K3S itu mengakui kegiatan tersebut. Nah, mengakui dengan membeli misalkan minyak dari quote unquote itu sumber masyarakat tersebut, itu adalah tindakan yang mengakui bahwa ada kegiatan tersebut. Gitu. Nah, kalau insiden itu konsekuensinya luar biasa itu. Jadi saya sangat tidak menganjurkan itu. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai target lifting migas kita begitu tahun depan 1,59 juta BOEPD. Kemudian Anda melihat seperti apa kansnya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Maksudnya kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.